Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lizzalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lizzalimin bizzalimin. Wa akhrijna min bainihi salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, tuan-tuan, abang-abang kami, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang memahami takdir Allah untuk menuju Al-Furqan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat seorang insan dia ingin melakukan sesuatu, maka dia akan namanya berkehendak. Kehendak insan tersebut akan menjadi namanya qada, pilihan. Pilihan apakah dia akan melakukan perbuatan sesuai dengan kehendaknya tersebut atau tidak melakukannya. Pada saat dia ingin mengerjakan perbuatan tersebut, di situ masih ada namanya izin Allah. Di saat Allah memberikan izinnya, maka terjadilah suatu kejadian. Itulah dinamakan qadar atau takdir. Jadi qadar atau takdir itu adalah kejadian yang terjadi yang sudah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qada adalah pilihan yang dilakukan insan. Apakah dia akan melakukannya, memilih atau tidak gitu. Untuk qadar dan qadar ini banyak ayatnya yang mendasarinya di dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11 dikatakan, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian ada juga kalau kita mengkaji asma Allah, ada asma Allah namanya Al-Muqtadir. Jadi makna asma Allah Al-Muqtadir itu maha berkuasa dan maha menentukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berkuasa dalam menentukan semua kehendaknya. Kemudian ada juga untuk qadar ini didasari oleh surah Al-Anfal ayat ke-17 dikatakan, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar. Kemudian ada juga di surah Asy-Syaffat ayat 96 Allah berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat terjadinya takdir. Nah, jadi takdir itu adalah qadar. Kalau qada tadi adalah pilihan. Nah, takdir itu sendiri terdapat dua macam. Ada namanya takdir mubram dan yang ada namanya takdir mu'allaq. Apa bedanya takdir mubram dengan takdir mu'allaq? Jadi takdir mubram ini adalah ketetapan mutlak dari Allah yang pasti berlaku. Jadi kita tidak bisa merubah di situ. Seperti apa? Kematian, lahirnya, jenis kelaminnya apa gitu. Kemudian yang kedua ada namanya takdir mu'allaq. Ketentuan yang masih bisa dirubah dengan usaha dan kerja keras.
seperti prestasi kita di dalam sekolah, prestasi di kerja, terus menjaga kesehatan dan sebagainya. Itulah dia tadi tentang takdir atau qadar. Terus bagaimanakah seorang salik, orang yang berjalan menuju Allah, melihat atau menghadapi takdir ini? Jadi seorang salik yang berjalan menuju Allah, dia akan melakukan namanya ridho. Apa itu ridho? Ridho itu terdiri dari yang pertama, dia bisa menerima apapun yang diberikan Allah, baik susah, senang, kebaikan, keburukan, dia bisa menerima takdir tersebut. Kemudian yang kedua, dia selalu memasrahkan dirinya kepada Allah. Apapun hasilnya, dia tetap berusaha, tapi semuanya pasrahkan kepada Allah. Kemudian jika hasilnya buruk, hasilnya berat untuknya, maka dia selalu sabar dan mensyukuri apa yang ada. Seperti kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani, biarkanlah bencana datang dan jangan rintangi jalannya. Jangan menghadapinya dengan doa. Jadi pada saat kita diberikan Allah sesuatu yang berat, susah, jangan kita, ya Allah keluarkan aku dari sini, jangan dihadapi dengan doa. Kalau kita pengen mau mencapai makom ridho, tapi terimalah itu, jangan gundah atas kedatangannya. Pada saat kita bisa menerimanya, ridho, sabar, ikhlas, maka derajat kita akan naik menjadi hamba yang patuh dan taat, atau teguhnya iman, atau di Al-Quran dikatakan itulah orang yang mukmin. Apa kelebihan orang yang mukmin? Sabda Nabi, sungguh api neraka akan berseru kepada orang yang beriman atau orang mukmin. Wahai mukmin, kata api neraka, cepatlah berlalu karena cahayamu matikan nyala apiku. Jadi Bapak Ibu sekalian, cahaya orang-orang mukmin, orang-orang yang patuh, yang ridho tadi kepada Allah, itu bisa memadamkan api neraka. Jadi yang memadamkan api neraka itu bukan air, tapi nurnya, nur kepatuhan, nur ketaatan orang mukmin ini, itu yang ditakuti api neraka. Kemudian pada saat seseorang itu mencapai makom mukmin ini, dia taat dan patuh kepada Allah, ridho dengan semua takdir Allah, maka Allah sendiri akan meridhoinya. Nah, pada saat Allah meridhoinya, disitulah makomnya naik menjadi Al-Furqan. Makom yang kalau sekilas saja itu makom yang pembeda. Seperti dengan surah Al-Furqan ayat 1, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, pembeda atau hamba Allah yang diridhoi, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik jin dan manusia. Demikian juga puasa yang kita lakukan itu akan membawa kita menuju Al-Furqan. Seperti dalam ayat Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi demikian tadi bagaimana kita memahami tentang takdir, bagaimana kita menjadi ridho, dari ridho menjadi hamba Allah yang taat dan takut menjadi mukmin, sampai Allah meridho kita, sampai kita mencapai makom Furqan. Semoga kita bisa mencapai makom tersebut sehingga kita menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengantar diskusi kita. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.